Kita masuk ke Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kita akan baca sampai ayat 17. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Oke, kita bahas satu-satu dulu sampai sini dulu ya. Nuh, ya kita di sini mendapat satu figur lagi keturunan Adam, yaitu Nuh, yang dia dianggap tidak bercela di antara orang-orang sesamanya gitu. Jadi kita lihat jelas kriterianya bahwa dia di antara orang-orang sesamanya adalah orang yang tidak bercela. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, di sini kita lihat bahwa Nuh mengikuti jejak dari Henok. Henok itu leluhurnya ya. Ini udah berapa generasi aku lupa. Beberapa generasi setelah Henok ya. Oke. Henok punya Henok Metusalah 1, 2. Metusalah punya anak Lamek. Oke. Lamek punya anak Nuh. Oke, jadi ini 4 generasi di setelahnya Henok gitu ya. Dan dia mengikuti gaya hidup Henok meskipun belum sampai ke levelnya Henok ya ini ya. Karena kita tahu Henok saking ini ya, saking dekatnya sama Tuhan sampai dia diangkat gitu ya, nggak mengalami kematian. Oke, kita lihat dulu di sini. Lalu Tuhan ini ya, berfirman tentang bumi yang ternyata dilihat itu sudah penuh kekerasan dan rusak. Ya, kita harus mengakui bahwa kekerasan itu pasti identik dengan kerusakan gitu ya. Karena saat kita melakukan segala sesuatunya itu dengan kekerasan, otomatis itu akan merusak sesuatu, entah secara material ataupun psikis gitu ya. Itu pasti ada yang rusak. Dan di sini Tuhan menyoroti itu dan mengatakan bahwa bumi sudah rusak benar gitu kan, karena akibat yang dilakukan manusia pada zaman itu. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa setelah Kain melakukan pembunuhan pertamanya, dia juga mengajarkan hal-hal yang sama kepada putranya gitu ya. Jadi putranya juga diajarkan hal yang sama, bahkan lebih kejam gitu kan. Dan dia menganggap bahwa apa yang dia hukuman atau tanda yang diberikan Tuhan kepada Kain itu sebagai sebuah medali gitu ya, sebuah kebanggaan, padahal itu adalah sebuah peringatan dari Tuhan gitu ya. Jadi sangat disayangkan gitu kan. Tapi kita bisa lihat di sini ya, bahwa Tuhan mengkhususkan Nuh dan Tuhan memberikan perintah, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Oke, kayu gofir itu kalau nggak salah itu termasuk kayu damar ya. Jadi itu kayu yang biasa untuk bikin kapal karena dia terbukti waterproof, tidak mudah menyerap air gitu kan, dan dia tidak mudah lapuk gitu ya. Jadi kita tahu alasan kenapa dia digunakan untuk membuat kapal ini gitu ya. Oke, lalu aku penasaran dengan arti kata pakal. Pakal itu apa? Oke, kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Pakal itu kalau dari KBBI ya, pakal itu kulit kayu, sabut dan sebagainya yang dipakai untuk menutup celah-celah papan di geladak atau di dinding perahu. Oke, jadi pakal itu gunanya untuk menutup celah ya. Dan disuruh menutup pakai pakal dari luar dan dari dalam. Ya, kita tahu bahwa tujuannya memang untuk menutup celah-celah dari kayu itu supaya air nggak masuk. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 500 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Oke, jadi ini hitungannya cukup besar ya ukuran ini. Itu kalau di meterin ya kurang lebih untuk tingginya 13,5 meter lah. Panjangnya 100 sekian, karena satu hasta itu kan sekitar 45 cm.
tinggal dikalikin aja. Oke. Lalu buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Oke, berarti kalau sehasta dari atas artinya ada sebuah ruang atau sebuah lubang seperti jendela di bawah atapnya. Dan itu tingginya 1 hasta. Ya. Sampai sehasta dari atas. Berarti di bawah atap itu ada 1 hasta rongga di mana dia bisa melihat keluar gitu ya. Dan pasanglah pintunya pada lampunya. Oke, kita tahu di sini bahwa pintunya ada di lambung kapal. Ini agak sedikit membingungkan sih sebenarnya, tapi mungkin bisa ya. Kalau sekarang kita bisa lihat bahwa kayak kapal-kapal feri ya, atau kapal pengangkut yang antar pulau gitu. Biasanya di lambung kapalnya dia ada tempat penyimpanan mobil. Jadi untuk mengangkut mobil, bis kayak gitu ya. Nah, di sini Nuh diminta melakukan hal yang sama di kapal ini. Jadi di lambung kapalnya dia membuat pintunya. Oke. Pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Oke. Di sini jelas disebutkan bahwa bahtera ini ada 3 tingkat. Nah, ini aku agak bingung ngebayangin ya. 3 tingkat berarti untuk naik ke atas harusnya ada ini ya, harusnya ada 3 pintu, karena kan untuk naik ke atas mereka harus melewati pintu yang berbeda ya, kan lantainya beda ya. Oke. Jadi 3, 2, 3, atau setelah masuk baru mereka naik, bisa juga sih ya, mungkin itu bisa digunakan seperti itu. Tapi ya intinya gini, 3 lantai ini, 3 tingkat ini digunakan untuk memilah hewan-hewan yang dimasukkan ke sana ya. Jadi supaya hewan-hewan ini tidak semuanya bercampur aduk, ini dipisahkan ke 3 lantai ini ya. Nanti soal misalnya kayaknya nggak diceritakan detail. Yang pasti kalau misalkan gajah ada di sana, gajah pasti di paling bawah sih, nggak mungkin di paling atas. Oke, whatever. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Oke, jadi sebenarnya kita bisa melihat gaya bahasa Tuhan ya, atau daripada gaya bahasa Tuhan lebih ke gaya bahasa penulis. Dan di sini beberapa kali gitu kan dikatakan tentang Tuhan itu akan memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang hidup di bumi akan mati binasa. Tapi pada kenyataannya Tuhan menyampaikan Nuh dan 1 bahtera isi sekian binatang. Jadi di sini kata segala itu lebih ke makna hiperbolis gitu ya, karena ternyata tidak semuanya juga, dan ini sering digunakan gitu ya. Nah, di dalam Alkitab sering kali kita jumpai hal seperti ini, bahwa semuanya mereka habis binasa, tapi ternyata masih ada 1-2 yang selamat. Nah, itu adalah penekanan hiperbolis dari penulis gitu ya. Jadi itulah gaya penulisnya, bukan firman Tuhannya begitu, tapi ini adalah gaya penulisnya gitu ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa intinya Tuhan akan menurunkan air bah itu dan membinasakan bumi dan seisinya. Nah, perkara apakah ada yang selamat dan enggak ya, itu lain perkara ya. Tapi yang jelas yang secara official Tuhan selamatkan adalah Nuh, keluarganya, dan hewan-hewannya masing-masing 1 pasang gitu ya. Ya meskipun ada yang 2 pasang juga. Oke. Kayak ada yang 7 pasang juga deh. Untuk hewannya nggak haram kalau nggak salah. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi dan untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Oke, untuk kita harus fokus ya di sini. Kita ingat alasan kenapa kemarin Tuhan memutuskan untuk menurunkan air bah. Jadi Tuhan itu sudah pilu, artinya sudah sangat perih untuk merasakan
tingkah laku manusia di saat kala itu yang otomatis kita harus menyadari bahwa berarti tingkah laku mereka udah kebangetan sekali. Yang dibuat pilu bukan manusia loh, yang dibuat pilu itu Tuhan, yang panjang sabar, yang penuh kasih, ya kan, yang bahkan waktu ngusir mereka pun masih sempat-sempatnya dibikinin pakaian gitu. Jadi ini kan yang dibikin sampai pilu hatinya itu adalah Tuhan gitu kan. Nah, dan mereka tidak bertobat. Jadi di sini keberadaan Nuh ini menjadi spesial karena orang-orang sebangsanya yang hidup bersama-sama dengan dia saat itu tidak melakukan apa yang dilakukan bersama dengan Tuhan. Kayak gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah momen yang penting. Oke, jadi itu sampai ayat 17 ya, gitu aja sih. Kita belajar tentang kayu gofir, kita belajar tentang siapa itu Nuh gitu kan. Nah, tapi di sini ada yang perlu kita soroti unik juga adalah tentang Sem, Ham, dan Yafet. Karena sebelum-sebelumnya yang disebut itu adalah anak sulung laki-laki, dan setelah itu disebut sisanya disebut sebagai memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Yang artinya Sem, Ham, dan Yafet ini memiliki peranan penting karena mereka disebutkan. Jadi apa yang disebutkan di Alkitab itu adalah poin-poin pentingnya. Alkitab, aku berani bilang bahwa Alkitab tidak mencatat 100% kejadian yang terjadi. Karena seperti esensinya Alkitab ditulis untuk mengajar, untuk menegur, untuk membimbing dan mengarahkan dan memberi peneguhan gitu. Jadi memang Alkitab ini punya tujuan kenapa ditulis. Dan sekali lagi Alkitab ini tidak ditujukan untuk menjawab semua pertanyaan ya, karena tidak akan relevan kalau kita membawa semua pertanyaan itu ke Alkitab, karena Alkitab punya konteksnya sendiri dan kita perlu menelaah itu sesuai dengan konteksnya. Jangan asal lompat sana lompat sini kayak gitu ya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Agak lebih pendek karena memang momennya di sini nggak terlalu banyak ya. Ini baru persiapannya. Nanti setelah ini akan ada momen di mana si Nuh ini mulai membuat bahtera dan tantangan-tantangannya gitu ya. Oke, hari ini kita belajar tentang itu. Jadi Nuh ini dikhususkan karena dia bergaul dengan Allah, dia mengikuti teladannya Henok ya. Dan ya kita bisa melihat apa yang dia dapatkan dari itu gitu kan. Hidup dalam bergaul dengan Allah, dan ketiga anaknya ini juga nantinya akan menjadi bangsa yang besar, tapi ya nanti kita akan lihat ceritanya gitu ya. Oke, aku pengen menyoroti satu hal sebelum selesai gitu kan, tentang kekerasan gitu kan. Berkali-kali Tuhan tekankan tentang kekerasan dan betapa Tuhan tidak suka dengan kekerasan. Bahkan Tuhan Yesus itu mengajarkan untuk memberikan pipi kananmu jika pipi kirimu ditampar gitu kan. Jadi tentang pengampunan, kasih dan sebagainya. Sebenarnya Tuhan tuh pengen mengembalikan esensinya ke awal itu, bahwa aku tidak menciptakan kamu untuk melakukan kekerasan. Kekerasan adalah opsi yang kamu dapat, opsi yang kamu pilih setelah kamu mengetahui tentang baik dan jahat. Karena seseorang melakukan kejahatan ke kita, kita punya perasaan untuk membalas dan melakukan hal yang jahat ke dia. Ya, jadi kita punya opsi untuk membalas itu karena kita tahu apa yang jahat dan yang jahat. Waktu kita menerima sesuatu yang jahat, secara naluri ya kita akan merasa bahwa kita perlu memberikan yang jahat juga ke orang itu, atau paling enggak berharap bahwa orang itu mengalami hal yang sama dengan kita. Tapi ternyata notabene Tuhan tidak menciptakan manusia begitu pada mulanya gitu ya. Jadi Tuhan bahkan waktu Kain mau membunuh Habel, Tuhan memperingatkan loh gitu kan, bahwa dia harus berkuasa atas itu supaya dia tidak jatuh dalam dosa gitu. Tapi ternyata ya sudah terlepas ya, mau gimana gitu kan. Tapi kita bisa lihat bagaimana sebenarnya Tuhan itu dari awal tidak menyukai kekerasan gitu ya, tidak menyukai keanarkisan dan segalanya. Ya meskipun kita sering banget melihat terutama perjanjian lama ya, bahwa Tuhan memerintahkan berkali-kali untuk melakukan pembasmian, pembunuhan dalam sebuah perang, dalam berbagai momen. Tapi kita perlu kembalikan lagi ke konteksnya lagi.
Kenapa Tuhan sampai melimpahkan begitu? Sekali lagi ya, kita jangan samakan Tuhan dengan manusia ya. Haknya beda, hak dan kewajibannya beda. Tuhan punya hak untuk mengambil segala sesuatu yang Ia berikan, termasuk nyawa kita. Itu Tuhan punya hak. Sedangkan manusia enggak. Jadi akan sangat konyol jika kita memberikan standar manusia kepada Tuhan dan kita bilang bahwa Tuhan harus punya standar ganda dong. Masa kita nggak boleh gini gitu tapi Tuhan boleh? Ya kenapa Tuhan nggak boleh? Tuhan yang punya gitu kan. Orang Tuhan masternya gitu, Tuhan penciptanya, kenapa dia nggak boleh gitu? Segala sesuatu kan punyanya Tuhan gitu. Ini ya karena pernah ada teman-teman yang mengatakan seperti ini gitu kan, bahwa ya nggak adil dong kalau Tuhan nggak dikasih standar yang sama. Kalau kita nggak boleh bohong, kita nggak boleh gini-gini, ya Tuhan nggak boleh. Nah, ini apa ya, nggak relevan ya kalau kita menggunakan standar manusia untuk menilai Tuhan, apalagi mengkritisi Tuhan kayak kita pinter-pinter aja gitu. Oke, buah pengetahuan yang bedanya jahat itu memberi kita pengetahuan, dan memang di beberapa hal kita memiliki pengetahuan itu ya, meskipun tidak selalu 100% benar gitu ya. Tapi kita mendapatkan nilai plus di berbagai bidang itu karena buah pengetahuan yang bedanya jahat ya. Dan Tuhan pun tidak mengatakan buah itu jahat loh. Tuhan mengatakan Adam akan mati setelah makan itu. Dan kalau kita cerna lagi, jika ya banyak yang mengatakan bahwa loh itu Adam buktinya nggak mati, berarti Tuhan bohong. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain ya, satu harinya Tuhan itu seringkali disebut dan disamakan dengan 1000 tahun manusia. Jadi kalau Adam meninggal di umur 930-an, artinya sebenarnya di sisi lain dia meninggal di hari yang sama karena belum sampai 1000 tahun, ya kan? Itu ya satu perspektif yang aku dapat sering dengan waktu. Nah oke. Mungkin sekian untuk video yang kali ini, yang hari ke-17. Kita akan lanjutkan lagi di hari berikutnya, di ayat selanjutnya. God bless you.